Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Hastari, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halowaleo Kendari, Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Kualitas Debu dalam Udara sebagai Dampak Industri Pengecoran Logam Ceper. Apabila kita berbicara tentang udara atau atmosfer, maka yang dimaksud dengan udara adalah suatu kesatuan ruangan di mana makhluk hidup berada di dalamnya. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa udara dikatakan normal apabila mengandung gas yang terdiri dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon monoksida, dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan, dan hidrogen. Sementara udara dikatakan abnormal atau telah tercemar apabila telah terjadi perubahan terhadap komposisi, terutama telah terjadinya penambahan gas yang menyebabkan gangguan. Seperti yang kita ketahui, pencemaran udara mempunyai berbagai dampak terhadap semua segi kehidupan, antara lain terhadap kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan material lainnya. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kualitas debu dalam udara di daerah pengecoran logam ceper dan daerah sekitarnya, sehingga diketahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh industri ini. Industri pengecoran logam ini terletak di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Dalam skala nasional, industri ini menempati peringkat kedua terbesar setelah Jakarta dan setingkat dengan industri serupa yang ada di Surabaya. Pengecoran logam ceper ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan oleh masyarakat sejak zaman penjajahan. Karena keterbatasan pengetahuan dan masih digunakannya teknologi konvensional menyebabkan kondisi di sekitar industri pengecoran logam ceper ini dari hari ke hari semakin memburuk. Nah, pada bagian metode penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ceper, khususnya di 3 desa, yakni di Desa Tegalrejo, Desa Ngawonggo, dan Desa Ceper. Penelitian ini difokuskan pada 9 titik sampling seperti yang terlihat pada gambar, dengan masing-masing 2 kali pengukuran. Nah, pada gambar nomor 1 bisa kita lihat merupakan laboratorium pengecoran logam, tepatnya di Desa Tegalrejo. Kemudian yang kedua, Rumah Lurah Tegalrejo. Yang ketiga, Batur Jaya, tepatnya di Dusun Batur. Yang keempat, Rumah Lurah Ngawonggo. Yang kelima, Bahama, tepatnya di Dusun Batur. Yang keenam, Kecamatan Delanggu. Yang ketujuh, Dusun Jegongan. Yang kedelapan, Dusun Doyo. Dan yang terakhir, Kantor Desa Ceper. Nah, metode penelitian dilakukan dengan metode gravimetri untuk debu atau partikel dengan menggunakan peralatan high volume sampler. Adapun rumus perhitungan kadar debu bisa kita lihat seperti gambar di samping, yakni kadar debu sama dengan berat dalam kurung filter ditambah debu dikurang filter per volume udara ideal. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka sebaran hasil perhitungan kadar debu dapat kita lihat seperti gambar di samping. Dengan membandingkan hasil analisa kadar debu di masing-masing wilayah dengan nilai baku mutu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, maka diketahui bahwa beberapa lokasi, terutama lokasi padat industri, telah mengalami pencemaran melampaui nilai ambang batas yang diperbolehkan, yaitu 260 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk daerah-daerah di luar wilayah industri masih relatif rendah. Meskipun data yang dihasilkan masih belum bisa dianggap mewakili keadaan udara ambien yang sebenarnya, mengingat keterbatasan waktu dan data yang diperoleh, setidaknya penelitian ini telah memberikan gambaran awal bagaimana kondisi pencemaran udara di sekitar daerah industri. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi debu di wilayah industri pengecoran logam ceper telah melampaui nilai ambang batas yang diperbolehkan. Untuk itu, perlu adanya usaha untuk menurunkan kadar tersebut melalui konsep pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, tingginya konsentrasi debu ini diduga disebabkan oleh kegiatan industri logam yang terbuka. Sebagai langkah penanggulangan dampak lingkungan, maka perlu adanya perbaikan sistem pengolahan maupun penambahan sarana penyedot debu seperti exhaust fan dan back filter yang menjadi satu kesatuan dengan layout pabrik atau industri. Demikianlah hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.